Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Yurekas Farm. Kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan cupang atau ikan beta splendens. Ikan beta splendens ini spesies asli dari Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam. Kalau di daerah Riau ini masih banyak yang di alam liar, masih banyak jenis-jenisnya. Kali ini kita akan membahas pertama, kalau kita mau ternak ikan ya harus bisa bedain jantan dan betinanya kan. Jadi sekarang kita bahas lagi, ini karena kebetulan lagi ngawinin ikan juga nih, lagi memijahkan ikan jantan. Ciri-ciri fisiknya biasanya warna dia lebih cerah. Terus yang kita perhatikan di dasi di bawah perutnya, kalau ikan jantan itu lebih panjang dan lebih besar ukurannya. Bentuk kepalanya juga lebih meruncing, untuk badannya ramping dan lebih agresif. Ini yang kita tengok di sini ikan jenis plakat atau ekor pendek. Ini jantannya. Ekor pendek ini agak susah kalau dibedakan, untuk pemula dia agak susah membedakannya karena hampir sama bentuknya sama betinanya. Jadi kita ingat-ingat tadi ciri-ciri fisiknya itu, yang paling gampang lah kita lihat di dasinya di bawah perut. Dia lebih panjang dan lebih besar dasinya. Kalau betinanya, nah ada juga, ini juga ada jantan misalkan yang untuk jenis lain kan, seperti half moon yang ekor panjang atau jenis crown tail atau serit. Itu biasanya jantannya itu warnanya lebih bagus, jelas, lebih cerah, ekor dia lebih panjang, sirip-siripnya juga lebih panjang. Kalau betinanya ini betinanya dari bentuk fisiknya dia agak membulat di bagian perutnya, terus kepalanya itu agak dari overkulumnya, dari insangnya itu sampai ke mulut itu pendek. Terus bentuknya agak, itu dia membunting gitu ya, kayak bulir padi gitu dia bentuknya. Terus yang jelas itu tadi, sama dari dasinya, kita lihat dasinya ini dia lebih pendek dan dia kecil dasinya. Di bawah perutnya itu ada telurnya, ada putih-putih kayak rinso gitu, itu telur dia. Terus yang kalau mau gampang bedainnya, dia kalau kita campurkan ke jantannya, dia bakalan berubah warnanya, itu memucat, terus ada garis vertikal di sekitar perutnya, muncul 2-3 garis itu vertikal kan, garis hitam, itu berarti memang betina. Kalau jantan dia pucat aja deh kalau misalnya ini. Untuk yang indukan yang udah biasa kita kawinkan, bisa kita campurkan ini langsung. Biasanya sekitar 1 malam sampai 3 malam dia udah bertelur. Biasanya jantan akan menyusun buih, seperti ini. Dia akan menyusun buih di atas permukaan air. Nah, ini contoh yang udah bertelur ya. Itu ada telurnya itu lebih putih dari buihnya, seperti butiran rinso.
dia akan menempel di situ. Jadi kalau udah bertelur, udah selesai, kita pisahkan betinanya. Ingat, pisahkan betinanya, karena yang betina akan makan telur-telurnya lagi. Gimana taunya kalau udah selesai pemijahan? Biasanya cupang itu memijah, dia bergumpal dia. Jantannya akan melilit betinanya untuk memeras perut dari betina itu. Nanti keluar telurnya, jantan akan memungut sampai ke bawah. Dia telurnya nanti rontok ke bawah kan, nanti jantan memungutnya terus menyusunnya di, nah itu dia akan menyusun di buih yang dia bikin itu untuk sarangnya, akan disusun di situ. Jadi kalau udah selesai, biasanya kalau udah selesai pemijahan, biasanya itu betinanya akan turun ke bawah menjauh dari jantannya. Itu tandanya udah selesai. Waktu untuk memijahkannya bagusnya kita sore hari kita masukkan, kita campurkan jantan dan betinanya. Karena biasanya di satu malam, besok paginya itu udah mulai bertelur. Gitu. Cuman kalau untuk yang indukan-indukan yang belum terbiasa gitu deh, misalnya indukan baru gitu, kita baru beli kan, usahakan kita pisah dulu, jangan langsung kita campur. Nah ini yang udah bertelur juga ya, kita pisahkan pakai botol aqua atau botol apa gitu, toples yang kecil gitu kan, kita bikin satu tempat gini, masukkan betinanya di dalam sini, kita campurkan gitu kan. Ini perumpamaan aja gitu ya, misalkan pakai botol, kita pisahkan betinanya di dalam botol dan jantannya di sini satu tempat cuma terpisah gitu. Kita biarkan dulu sampai banyak jantannya, sampai banyak dia berbuih kan, sampai banyak buihnya buat bikin sarang, biar mereka berkenalan dulu. Kenapa saya sarankan begitu, karena nanti kalau biasanya cupang tuh kan, karena dia jenis yang agresif, jadi ada jenis jantan yang pejantan yang terlalu galak, jadi kadang-kadang betinanya mati. Kalau untuk harga cupang sekarang, misalkan mau ngambil ikan koi jenis apa gitu, jenis avatar kayak jenis apa, nah kan mahal harganya, sayang kan kalau sampai mati gitu kan. Jadi bagusnya ya itu dulu kita pisah dulu, jadikan satu tempat cuma dalam tempat yang terpisah gitu betinanya, masukkan ke botol dulu, masukkan ke tempatnya, biarkan dulu sekitar seminggu sambil kita kasih makan pakai jentik nyamuk atau kutu air. Jangan dikasih makan pakai cacing. Kalau nggak pakai cacing, telur betina pasti akan membusuk dia akan pecah di dalam perutnya. Lemak dari cacing itu bakal merusak perut, merusak telur dalam perut betinanya gitu. Jadi bagusnya kita kasih makan kutu air, dapnia makna atau jentik-jentik nyamuk dalam persiapan 1 minggu. Nanti kalau udah kelihatan udah banyak buihnya, terus betinanya udah mulai, dia kalau udah birahi, betinanya akan mulai memucat warnanya. Nah baru bisa kita campurkan tempatnya. Nah ini saya pakai, ini sederhana aja kok, kita cari ini bekas-bekas, ini bekas kaleng cat, ini bekas kaleng ini bekas ember untuk bangunan, coran, bisa kita gunakan untuk pojok pemijahannya. Tapi kalau memang punya modal ya bikinkan akuarium ukuran 30 kali 30 pun bisa, atau 20 kali 20 bisa juga. Cuma kalau saya prinsipnya ya kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada gitu, jangan memaksakan diri. Dan hal yang paling harus diingat, pokoknya kalau selesai pemijahan segera pisahkan betinanya, karena yang betina akan makan telurnya lagi kalau tidak dipisahkan gitu. Jangan lupa kita kasih garam, airnya dalam air itu kita kasih garam sedikit, sekitar 1 sendok teh, nggak sampai, kalau ukuran segini nggak sampai
setengah sendok teh garam kasar, dan larutan methylene blue. Methylene blue bisa dibeli di toko-toko akuarium. Nah, kayak gini nih, karena ini pas sudah habis. Nah, kebetulan lagi habis, saya pakai gantinya bisa pakai daun ketapang. Daun ketapang yang sudah kering kita pakai sini. Fungsi daun ketapang atau methylene blue itu untuk mencegah jamur. Kalau dia terserang infeksi jamur, biasanya telurnya bisa tidak menetas. Yang kedua, bisa kena ke indukannya. Nah, sayang kalau indukan sampai kena jamur terus mati kan. Tadi sudah selesai cara pemijahannya, udah. Sekarang kita siapkan dulu. Sebelumnya udah kita siapkan, kalau bisa sebelumnya kita siapkan dulu ini untuk kolam pembesaran buraya. Ini saya pakai kotak bekas kulkas, dan saya lapis terpal karena pasti dia bocor bolong-bolong di ini bekas kulkasnya, ada bekas bautnya. Jadi saya pakai terpal untuk melapisnya. Yang kenapa kita persiapkan untuk kolam pembesaran, karena cupang ini rasanya cuma satu. Dia ada fase yang orang lain yang pemula tuh belum tahu gitu. Yang maksudnya disitulah banyak gagalnya pemula yang main cupang, karena ada fase setelah telur menetas sampai ke fase dia bisa makan kutu air. Di situ banyak kejadian mati di situ burayaknya, jadi nggak banyak yang ininya jadi hasilnya gitu. Kalau kita persiapkan dulu air di dalam media ini 2 minggu sebelumnya, insya Allah fase itu cepat dilewati. Bahkan bisa kalau ini kita ibaratnya nggak usah ngelewatin fase makan kutu air buraya, langsung bisa makan jentik saring, bisa. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya. Ini saya dapat rahasianya dari peternak ikan di daerah Perumnas Tangerang, waktu saya masih di Tangerang dulu. Jadi dari Bang Yudi namanya. Insya Allah abang, ilmu abang bermanfaat, saya teruskan ke orang-orang lain bang. Ya, mengalir terus pahalanya buat abang. Jadi ini airnya, pertama kita kasih abate untuk mencegah demam berdarah, nyamuk demam berdarah, karena nyamuk demam berdarah sangat suka air-air yang jernih kayak gini. Jadi kita kasih abate, jangan sampai kita ternak ikan kena demam berdarah. Nah, terus yang kedua kita kasih vitamin B kompleks. Kita beli aja di apotek yang merek yang generik yang murah, ada vitamin B kompleks IP. Kalau ukuran air segini sekitar 6-10 butir lah, tergantung ketinggian airnya. Kalau airnya tak tinggi betul, sekitar 4 atau 3 butir pun cukup. Jangan lupa kita kasih susu formula bayi, lebih bagus lagi. Untuk ini banyak peternak-peternak punya cara sendiri untuk bikin starter gitu kan. Kalau saya, ini penemuan saya pakai daun mengkudu. Ini untuk mengganti infusaria. Daun mengkudu ini nanti dia akan membusuk. Nah, jadi airnya mulai membusuk kayak gitu, nanti membusuk dia nih. Ini lendir-lendirnya ini buat makanan burayak yang baru menetas. Karena burayak ikan cupang itu dia sebesar rambut, kecil-kecil banget ini. Di situ gagalnya orang peternak ikan hias, ikan cupang itu di situ, di fase burayak setelah menetas, pembesaran burayaknya. Itu tadi, ini penemuan saya terbaru. Saya pakai ini, lebih hemat dan efektif. Kalau dulu saya malah sempat pakai multivitamin sirup untuk anak-anak campurannya. Jadi air ini kita endapkan dulu selama 2 minggu.
biar air itu sampai jernih sendiri. Nah baru siap itu kita masukkan burayak yang baru menetas tadi ke sini untuk pembesaran. Nanti setelah melewati masa pembesaran, setelah umur sekitar 1 minggu 10 hari sampai 2 minggu, jentik udah bisa makan kutu air atau jentik saring ya. Nanti setelah bisa makan jentik, bisa kita kasih makan cacing sutra biar cepat besar. Biasanya kalau saya kemarin umur 1,5 bulan udah bisa kita jual kok. Untuk ukuran-ukuran yang S itu udah bisa kita pisahkan. Kita bisa ada nampak dia jenis jantan, jenis kelaminnya, bisa kita pisahkan jantan betinanya. Bisa kita jual. Kalau kemarin saya 5 ribuan saya jual ini ikan, karena ikan biasa, bukan ikan yang bagus kualitasnya kayak koi gitu kan. Insya Allah kalau telaten bisa jadi jalan rezeki juga buat kita. Yang penting kita telaten, yang penting kita istiqomah telaten. Ya selanjutnya terserah ya gimana rezeki kita dari Allah kan, itu aja. Kalau udah kelihatan jantan dan betinanya, kita pisahkan di botol-botol aqua. Nah kalau saya pakai botol aqua aja, botol aqua besar. Kalau ini atau kalau ada tempat yang lain, pokoknya kita pisahkan soliter satu jantan tuh satu, biar ekornya tidak rusak. Jadi sampai besar tuh bisa bagus, ekornya nggak rusak. Kalau kita campur kadang-kadang dia nanti berkelahi, ekornya rusak kan. Kalau ikan-ikan jenis salmon sampai rusak ekornya udah hancur pasarannya itu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Kalau mau ada yang ditanyakan untuk konsultasi silakan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam dari Jurikas Farm. Saya Teguh Satrio Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.